Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, beberapa karakter buruk orang Yahudi. Yang pertama, sering mengingkari janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, suka berperang, dan yang ketiga adalah mengubah ataupun hanya mengimani ayat-ayat yang sesuka mereka. Bagaimana keterangan berikutnya? Mari ikuti tafsir Jalalain berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur idh akhadna mitsaqa bani Israil. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel fit Taurah, di dalam kitab Taurat. Wa qulna, dan kami mengatakan la ta'buduna, janganlah kalian menyembah bitta wal ya. Ada yang la ta'buduna, ada la ya'buduna. Illallah, kecuali kepada Allah. Khabarun bimakna an-nahyi. Jadi la ta'buduna illallah ini adalah khabar bimakna an-nahyi, artinya la ta'budu. Jadi la ta'buduna ini artinya la ta'budu, janganlah kalian menyembah. Wa ahsinu, dan berbuatlah baik bil walidaini, kepada kedua orang tua, ihsanan, dengan sebaik-baiknya, birron, berbakti, wadil qurba, dan kepada kaum kerabat keluarga, al qorobah, atfun alal walidaini. Jadi kalimat kedua ataupun orang yang kedua yang harus dibuat baik, ya, diperlakukan baik, itu adalah dzil qurba, yang hubungan dekat, memiliki hubungan dekat. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Wa qulu linnasi, dan katakanlah kepada seluruh umat manusia, qaulan, perkataan husnan, yaitu dengan kata-kata yang baik. Minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Wasidqi fi sya'ni Muhammadin, dan kebenaran tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warifqi bihim, dan berbuat kasih sayang kepada mereka. Jadi ini urut-urutan perjanjian Allah kepada Bani Israel di kitab Taurat. Yang pertama itu menyembah Allah, yang kedua berbuat baik kepada orang tua. Yang pertama orang tua, walidain ini berarti bapak ibu. Kemudian di bawahnya itu siapa? Di bawahnya adalah dzil qurba, kaum kerabat. Jadi dalam satu keluarga itu selain bapak ibu yang bisa paman, adik, kakak gitu. Wal yatama, dan tingkatan yang di bawahnya lagi adalah anak-anak yatim. Jadi yang pertama bapak ibu yang harus diperlakukan dengan baik, kemudian kaum kerabat, kemudian anak yatim, kemudian orang miskin, kemudian seluruh manusia. Wa fi qiraati bidammil ha wa sukunis sin masdarun wasfun bihi mubalaghah. Jadi husnan di sini adalah tingkatan yang tinggi ataupun dari bahasa yang sangat sudah mubalaghah. Mubalaghah itu artinya berbuatlah sebaik-baiknya. Jadi husna. Wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna. Jadi kalau yang tadi wabil walidaini ihsana, ini wa qulu linnasi qaulan husnan. Jadi mubalaghah di situ artinya berkatalah yang sangat baik. Wa aqimus sholata, dan ini berarti perintah berikutnya di dalam perjanjian di Taurat itu, wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat. Berarti orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu juga diwajibkan melakukan ibadah sholat. Wa atuz zakah, dan membayar zakat. Faqabiltum dzalika, lalu Bani Israel itu menerima perjanjian dengan Allah di dalam Taurat tersebut. Tsumma tawallaitum, kemudian kalian a'radtum, kemudian kalian melenceng, min anil wafa'i, dari pemenuhan janji. Jadi mengingkari janji itu. Fihil tifatun anil ghaibah, yang dimaksud adalah mereka. Wal murad aba'uhum, yang dimaksud adalah
nenek moyang mereka, jadi bapak-bapak mereka dahulu yang mengadakan perjanjian itu. Cuman sekarang kan Bani Israilnya itu yang keturunan yang sekarang atau keturunan ketika Al-Quran ini diturunkan itu adalah Bani Israil, anak cucunya, bahwa bapak-bapak mereka dulu itu sudah melakukan perjanjian dan tertulis di dalam kitab Taurat. Kemudian wal muradu bihi aba'uhum illa qalilan minhum. Jadi ada Bani Israil yang tidak mengkhianati janji. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir bahwa semua Bani Israil atau semua orang Yahudi itu mengingkari janji. Ada orang Yahudi yang tidak mengingkari janji, illa qalilan min, tapi sedikit sekali. Wa antum mu'ridun, dan kalian semua, ini berarti bukan semuanya, dan kalian itu kebanyakan mu'ridun, jadi mengingkari ataupun berpaling. Mu'riduna anhu ka'abaikum, kalian berpaling sebagaimana bapak-bapak kalian juga berpaling. Wa idh akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaqakum, perjanjian kalian, wa qulna, dan kami katakan, la tasfikuna dima'akum, janganlah kalian menumpahkan darah kalian, turikunaha, mengalirkannya, biqatli ba'dikum ba'dan, dengan membunuh satu sama lain, jadi saling membunuh. Wala tukhrijuna anfusakum, dan janganlah kalian mengusir diri kalian, min diyarikum, dari kampung halaman kalian. Jadi jangan saling membunuh, jangan saling mengusir dari kampung halaman. La yukhrij ba'dukum ba'dan min diyarihi, la yukhriju ba'dukum ba'dan min diyarihi, jangan atau tidaklah kalian itu, tidak boleh kalian itu saling mengusir dari tempat tinggalnya. Tsumma aqrartum qabiltum dzalikal mitsaq, jadi mereka terima janji itu. Ya, kami tidak akan berperang dan tidak akan saling mengusir. Wa antum tasyhadun ala anfusikum, dan kalian sudah menyaksikan, sudah mengakui, sudah memahami kepada diri kalian sendiri. Tsumma antum ya haula, kemudian kalian taqtuluna anfusakum, dan setelah itu kalian mengingkari janji. Bentuknya adalah taqtuluna anfusakum, kalian biqatli ba'dikum ba'dan, kalian saling membunuh. Jadi setelah menerima janji untuk tidak berperang, saling membunuh, kemudian mereka mengingkari janji itu, mereka saling membunuh. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, kemudian kalian saling mengusir satu sama lain. Tadhaharun fihi idghamu ta' fil asl fid dha. Wa tata'awanun, jadi kalian saling tolong menolong, saling bersekongkol, alaihim bil ismi, dalam kemaksiatan, wal udwan adzulm, dalam permusuhan atau kezaliman. Wa iyyatukum usara wa fi qiraati asra tufadukum, jika kelompok yang kalian benci atau kelompok musuh, ya ini sama-sama Yahudinya aja berperang, jika kelompok Yahudi yang menjadi musuhnya itu datang kepada kalian sebagai usaro, sebagai tawanan, tufaduhum, kalian memberi di situ tungkiduhum, diselamatkan ataupun dibebaskan, minal asri bil mali au ghairihi, dengan harta. Jadi jika ada tawanan dibebaskan dengan harta. Wa huwa mimma ahida ilaihim, ini sudah menjadi kebiasaan mereka. Wa huwa ay hadza sya'nu muharramun alaikum ikhrajuhum, padahal mengusir mereka itu kan dilarang. Muttasilun biqauli wa tukhrijun, wal jumlatu bainahuma i'tiradun kama harumatil kalfida, jadi mengusirnya itu dilarang, kalau kama hurrimatil kalfida, jadi membebaskannya juga dilarang. Wa kanat Quraidah halaful Uwais wan Nadir al-Khazraj, jadi suku Quraidah itu bersekongkol dengan Aus, kemudian suku Nadir bersekongkol dengan Khazraj. Jadi mereka ini ada 4 suku, yang 2 suku menjadi satu sekongkol, 2 suku lagi menjadi satu sekongkol, dan kemudian
kelompok dari masing-masing dua suku ini berperang, saling membunuh, saling berperang dan saling mengusir satu sama lain. Fakana kullu fariqin yuqatilu ma'a hulafaihi, jadi bersekongkol ya, berperang dengan sekutunya, wa yukhribu diyarahum wa yukhrijuhum fa idza usiru fadduhum. Jadi ketika kelompok musuhnya itu menjadi tawanan, itu dibebaskan. Wa kanu idza su'ilu lima tuqatilunahum, ketika ditanya kepada mereka, kenapa kalian saling membunuh wa tufaduhum, dan saling membebaskan. Jadi ketika ada yang ditawan itu dibebaskan. Qalu umirna fil fida, kami memang diperintah untuk membebaskan. Fayuqalu lima tuqatilunahum, ditanya lagi, kenapa kalian saling membunuh? Fayaquluna hayaun antastadillahu lafa'u. Kami malu jika sekutu kami itu direndahkan ataupun tertimpa kehinaan. Qala ta'ala afatu'minuna bi ba'dil kitab, apakah kalian akan mempercayai atau beriman kepada sebagian kitab, wa huwal fida, yaitu perintah untuk membebaskan tawanan. Wa takfuruna bi ba'd, dan kalian kufur atau tidak mempercayai sebagian ayat, wa huwa tarkul qatlih, yaitu meninggalkan pembunuhan, wal ikhraj wal mudzaharah, mengeluarkan dari kampung halaman, wal mudzaharah, saling bersekongkol dalam keburukan, saling membantu dalam kezaliman. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika, maka tidak ada balasan bagi yang melakukan itu, berarti yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ini, minkum, dari kalian, illa khizyun, kecuali kerendahan, fil hayatid dunya, di dunia. Waqad khuzzu bi qatli Quraidah, jadi Bani Quraidah ya, terbunuh, wa nafyun Nadir, dan Bani Nadir terusir. Ini sudah mereka yang melakukan, mereka yang menerima balasan dari perlakuan mereka. Ila Syam, ke Syam, jadi Bani Nadir terusir ke Syam. Wa darbil jizyah, dan ada harus membayar upeti. Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat, yuradduna ila asyaddil adzab, mereka semua dikembalikan kepada azab yang paling pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan pernah lalai terhadap apa yang kalian lakukan. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya, merekalah orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Bi'an atharuha 'alaiha, itu lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Fala yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunsarun, maka azab bagi mereka itu tidak akan diringankan, wa lahum yunsarun, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Jadi inti atau kesimpulan dari yang kita kaji di pagi hari ini adalah bahwa seluruh kitab suci ataupun seluruh ayat dalam kitab suci itu harus diimani dari depan sampai belakang. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel untuk menepati janji, yang janjinya itu adalah jangan membunuh dan jangan saling mengusir, kemudian mereka mengakui dan menerima janji itu. Lalu beberapa saat setelah itu mereka mengingkari. Dengan apa? Dengan saling berperang dan saling mengusir. Dengan berperang dan saling mengusir, sehingga untuk bisa menebus kezaliman mereka ini, ketika ada tawanan di pihak mereka, berada di pihak mereka, tawanan ini dibebaskan. Lalu ditanya, kenapa dibebaskan? Loh, kami kan memang diperintah untuk membebaskan. Kemudian ketika ditanya, loh, kenapa saling membunuh? Nah, kami kan tidak ingin sekutu kami itu direndahkan. Ini artinya kata Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Jadi mereka itu
sebenarnya permainan pikiran atau permainan kata-kata saja. Jadi mereka itu afatu'minuna bi ba'dil kitab, mereka beriman kepada sebagian ayat yaitu ayat untuk membebaskan tawanan. Wa takfuruna bi ba'd, dan mereka itu mengingkari ayat yang lain berupa larangan berperang. Kita sebagai umat Islam mengambil hikmah dari sini, ya tidak boleh bagi kita mengambil seenaknya dari ayat Al-Quran, misalkan yang ini cocok buat kita, kemudian yang itu tidak cocok. Semuanya ayat Quran itu harus kita pertahankan keimanan kita dan berusaha untuk mengamalkannya sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai ada satu ayat Al-Quran yang sama seperti kisah ataupun dari Bani Israel ini, mengamalkan satu ayat dan tidak mengamalkan ayat yang lain. Semoga ini menjadi pemicu kita untuk memahami Al-Quran lebih dalam, sehingga kita menjadi memahami ajaran-ajaran yang Allah sampaikan kepada kita. Demikian, wahdhanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.